TB sembuh. Acara ini diselenggarakan oleh Subdirektorat Tuberkulosis Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Subdit TB, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID, dan bekerja sama dengan Ayo Dongeng Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Trishanti Rondonungu. Saya adalah Communication and Knowledge Management Specialist dari USAID TBPS. Dan juga salah satu tim penulis buku cerita Hore TB Sembuh. Dan bersama saya ada panitia. Mohon di mute ya. Mohon maaf, boleh bantu di mute sebentar ya. Dan bersama saya ada panitia kami, ada Mbak Rini, Mbak Dian, Kang Diki, Mas Rahmat dari USAID TBPS, dan ada Diniati dari Stop TB Partnership Indonesia, dan juga ada tentunya ada Pak Sulistia Widada, Pak Galuh, dan Mbak Farah Alfi dari Subdit TB. Selanjutnya ada dari tim penulis juga, ada Dr. Vini, ada dari IDA, Dr. Ina, dan ada juga penasehat Pak Imran, Kasubdit yang akan nanti memberikan pengantar dan sambutan. Ini berikut adalah acara yang akan acara hari ini. Jadi ini selamat datang, nanti setelah saya akan ada pembukaan dari Dr. Kamelia Faisal, dan ada sambutan dari Dr. Vini dari IDAI, dan juga merupakan editor dari buku Hore TB Sembuh. Ada sambutan dari Dr. Imran sebagai Kepala Subdirektorat Tuberkulosis dari Kementerian Kesehatan. Dan nantinya ada pembacaan buku cerita oleh Zek dan Kanya, cerita Zek Kanya dari Ayo Dongeng Indonesia. Kemudian ada kuis, jadi kuis ini nanti kuis dari buku cerita, jadi kita harus dengerin Sek dan Kanya untuk bisa menjawab kuis yang akan dipandu oleh Mbak Rini dan Mbak Dian. Ada pengumuman tentang kampanye Hari Anak Nasional oleh Mbak Diniati. Kemudian sebelum penutupan kita akan coba foto bersama, jadi nanti Bapak Ibu tolong dinyalain ya foto kameranya sehingga kita bisa foto bersama dengan anak-anak juga. Oke, setelah itu ada penutupan. Ya, terima kasih. Sekarang saya coba lanjutkan ke Dr. Kamelia Faisal dari USAID TBPS Private Sector. Terima kasih. Baiklah, sudah bisa dialihkan video ke ya. Selamat pagi, terdengar Mbak Santi? Kedengeran Ibu jelas? Sudah. Ya, videonya juga baik. ada bagus ya. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian yang kami cintai, yang kami hormati Bapak Kasubdit TBC Dr. Imran Pambudi dari Kementerian Kesehatan RI dan perwakilan dari USAID di Indonesia Pak B. Sonat, kemudian juga perwakilan dari IDAI Dr. Vini Fitriani SPAK. Dan saya kira di sini ada juga perwakilan dari Subdit TB, Pak Sulis dan Pak Galuh. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hari yang ceria bagi di pagi hari yang cerah dan ceria ini, Menkes dengan USAID TB Private Sector, kita menjalin kerjasama dengan Ayo Dongeng Indonesia, ingin persembahkan acara yang bertujuan untuk mengajak untuk lebih peduli pemerintah dalam memberantas TBC di Indonesia. Pada saat ini kami juga dari USAID TB Private Sector menyatakan keprihatinan Indonesia sedang melawan pandemi COVID-19. Namun kita nggak boleh lupa pada saat ini bahwa walaupun pandemik itu ada dan bersama kita, tapi TBC itu di Indonesia juga dan di seluruh dunia masih menjadi permasalahan. Tapi Indonesia masih menjadi ranking 3 loh di dalam dunia angka TBC. Karena itu, meskipun kita tahu bahwa TBC dapat disembuhkan,
dapat dicegah penularannya. Namun saat ini menjadi pembunuh penyakit menular yang terkemuka di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi saat ini kita fokuskan kepada bayi, balita, anak kecil itu sangat beresiko terkena TBC dibanding orang dewasa yang sehat karena daya tahan tubuhnya. Jadi daya tahan tubuh anak ini kan belum sepenuhnya berkembang, harus dapat nutrisi yang baik dan juga dijaga dari orang-orang yang kemungkinan menularkan. Bahkan ada hasil studi Invent 17 mengatakan proporsi TBC yang didiagnosis pada anak itu lebih tinggi di fasilitas kesehatan swasta, ada 23,7% dibanding fasilitas pemerintah 15,3%. Nah, karena itu kita tahu bahwa kegiatan sektor dari tuberkulosis sektor swasta atau private sector di Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat atau yang kita sebut USAID bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan sektor swasta di Indonesia. Kita ingin meningkatkan deteksi dan pelaporan kasus TBC, mempromosikan penata laksanaan sektor publik untuk komitmen berkelanjutan untuk Indonesia agar bebas TBC, dan kita ingin meningkatkan kesadaran akan TBC pada masa anak-anak dan untuk mengakui bahwa peran sektor swasta dalam mengelola TBC di masa anak-anak ini akan ditingkatkan dan akan disampaikan nanti pesannya di dalam buku cerita ini. Dan untuk mengatasi TBC pada masa anak-anak, di buku cerita ini nanti akan diceritakan bagaimana sektor swasta akan terlibat dan juga dapat menekankan untuk masalah pengendalian TBC di jaringan atau lingkungan yang ada di fasilitas kesehatan masyarakat. Kemudian di dalam buku cerita ini, yang juga dikembangkan oleh National TB Program atau kita sebut Subdirektorat TB Kementerian Kesehatan RI, bekerja sama dengan USAID, TB Private Sector, dan juga Masyarakat Pediatrik Indonesia atau kita kerjasama dengan IDAI di sini. Buku dengan judul Hore TB Sembuh sekarang sudah tersedia secara digital dan akan tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta bahasa lokal lainnya di masa depan. Kami harap dalam acara ini adik-adik sekalian dan juga orang tuanya dapat enjoy, menikmati dongeng dari tim kita Ayo Dongeng Indonesia dan bisa menikmati buku cerita yang kami sampaikan pada hari ini. Selamat menikmati, semoga menjadi manfaat dan jadi promosi serta semangat bagi Indonesia dalam memberantas TBC, khususnya bagi anak-anak Indonesia. Demi masa depan Indonesia lebih baik. Terima kasih, selamat menikmati ceritanya. Ya, kembali ke Mbak Santi. Ya, terima kasih Dokter Kamelia. Juga selamat datang ke Dokter Kasubdit TBC dan juga ada Dokter Imran, COP, namanya sama-sama Pak Imran. Sekarang Dokter Vini mohon berikan sambutan dari IDAI. Saya perkenankan. Ya, terima kasih Dokter Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya Vini Fitriani bersama dengan Dr. Rina Triasi, Dr. Nastiti Kaswandani, dalam hal ini mewakili IDAI. Kami sangat senang dan mengapresiasi inovasi edukasi tentang penyakit TBC pada anak melalui buku dan bercerita. Buku ini hadir atas inisiasi dari Subdit TB Kemenkes dan USAID TBPS. Buku ini di-launching dalam rangka peringatan Hari Anak 23 Juli 2020 dengan tema Anak Indonesia Sehat Bebas TBC. Nah, kita tahu bahwa bercerita dengan membaca keras atau storytelling merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menyampaikan pesan. Saya ingat waktu masa kecil, saya sering didongengi oleh nenek saya dengan berbagai cerita. Dan cerita-cerita itu masih ingat dengan baik, mewarnai sikap hidup kita di kemudian hari. Nah, kali ini kita akan membaca dan mendengar pesan-pesan edukasi tentang penyakit TBC pada anak yang berada dalam satu cerita. Nah, penyakit TBC pada anak, kenapa penting ya? Karena TBC adalah penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dan kecacatan pada anak. Anak adalah investasi masa depan. Maukah kita kalau anak yang kita cintai tertular kuman TBC, lalu menjadi cacat, menjadi lumpuh,
atau bahkan meninggal. Itulah yang kami sebagai dokter hadapi sehari-hari di rumah sakit. Maukah kita kalau anak-anak kita yang cerdas kemudian kehilangan cita-citanya karena penyakit TBC? Tentu tidak, ya. Tidak ada satupun orang tua di dunia akan membiarkan anak-anaknya menderita satu hal yang buruk. Nah, data-data mengenai TB, baik TB dewasa maupun anak tadi sudah disampaikan oleh Bu Karmelia. Jadi saya tidak menyampaikan detail lagi, tetapi pada buku ini yang berjudul Hore TB Sembuh telah merangkum dengan lengkap namun sederhana hal-hal yang penting tentang penyakit TBC pada anak. Nah, buku ini sangat mudah dipahami oleh orang tua, oleh guru PAUD, guru TK, SD, kader, bidan, petugas kesehatan, lain-lainnya. Dan dengan membacakan buku ini kepada anak, maka ada dua loh manfaat yang didapatkan. Ibu atau guru atau kader atau bidan, petugas kesehatan yang membacakan akan menjadi paham. Dan anak yang mendengarkan juga menangkap pesan-pesan di dalamnya. Nah, jadi kami dari IDAI sangat mengharapkan buku ini dapat menjadi bahan edukasi bagi orang-orang yang berperan dalam TBC dan kita tidak mungkin memberantas TBC ini jika tanpa peran serta yang lain-lain, bukan hanya petugas kesehatan. Sama dengan COVID. Jadi apa-apa yang sudah kita lakukan di COVID-19 sekarang yang dilihat oleh tenaga kesehatan ataupun awam, itu adalah suatu hal yang juga sama dengan apa yang selama ini kita lakukan. Nah, jadi saat ini kita melawan dua penyakit penting, TBC dan COVID-19, dan keduanya dapat dicegah dengan cara yang hampir sama. Karena itu, ayo kita bersama-sama membaca, mendengar, dan menyebarluaskan buku ini agar bermanfaat untuk generasi kita ke depan yang sehat. Indonesia sehat tidak akan mungkin tercapai tanpa anak-anak yang sehat. Demikian saja. Terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Dan semua kita terhindar dari penyakit TBC dan COVID-19. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vini. Sekarang saya lanjutkan. Mohon perkenanan Pak Imran, Dr. Imran dari Kepala Subdit Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Silakan Pak Imran. Ya. Terima kasih Mbak Santi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka peluncuran dan pembacaan buku cerita anak yaitu Hore TB Sembuh pada kesempatan hari yang cerah ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan, mungkin kita semua tahu bahwa Presiden Joko Widodo secara resmi telah mencanangkan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis 2030 yang dilaksanakan di Cimahi pada tanggal 29 Januari 2020. Pada kesempatan itu, Presiden secara tegas menyatakan dukungan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut, dan terutama mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini arahan Pak Presiden ini sangat terkait dengan apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu kita akan berbicara dan melakukan peluncuran buku cerita anak. Tadi Bu Dr. Karmelia maupun Dr. Vini sudah menyampaikan seberapa pentingnya atau seberapa besarnya permasalahan TB di anak. Dan kita semua tahu bahwa anak-anak kita adalah aset yang sangat berharga dalam membawa Indonesia menjadi Indonesia maju tahun 2050. Menurut laporan WHO, Indonesia berada dalam 30 negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia. Dan sekarang menempati peringkat ketiga di dunia terkait dengan angka kejadian tuberkulosis. Saat ini diperkirakan ada sekitar 845.000
penderita tuberkulosis pada tahun 2018. Dan WHO menyebutkan ada sekitar 1,7 juta orang yang meninggal akibat TBC di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri ada diperkirakan 98 orang meninggal karena TBC, atau sekitar 13 orang per jam meninggal karena TBC di Indonesia. TBC ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi terutama akan menjangkiti pada orang-orang dengan imunitas rendah dan memiliki penyakit penyerta seperti lansia, anak-anak, pasien diabetes, orang dengan HIV/AIDS. Mereka adalah orang-orang yang sangat berisiko terinfeksi tuberkulosis. Dalam hal ini, kita akan berfokus kepada anak-anak, karena mereka adalah penerus bangsa. Bapak sekalian, tadi di akhir sambutannya Dr. Vini menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa selamat dari COVID. Dan dari data yang kami peroleh dari Public Health Emergency Operation di Kementerian Kesehatan, TBC ini menjadi salah satu komorbid maupun komortalitas utama pasien-pasien TBC. Jadi TBC ini adalah satu-satunya penyakit infeksi yang masuk ke dalam 8 besar komorbid dan komortalitas pasien-pasien COVID. Artinya adalah pasien-pasien TB, kemudian dia sakit, pasien-pasien TB yang kemudian dia terkena infeksi COVID, maka probabilitasnya untuk memburuk itu akan semakin tinggi. Adanya kasus TBC pada anak menunjukkan kegagalan kita untuk mengendalikan penularan TBC di masyarakat. Sebagian besar kasus TBC pada anak tidak terdiagnosis karena anak-anak ini tidak mengakses perawatan atau karena TBC itu dianggap sebagai penyebab penyakit, tidak dianggap sebagai penyebab penyakit. Secara global diperkirakan 1,2 juta anak menderita penyakit TBC. Dan 47% diantaranya berusia kurang dari 5 tahun. Jadi separuh di antara pasien TB anak itu adalah anak-anak balita. Sedangkan di Indonesia, sekitar 62% kasus TBC anak itu ada di bawah 15 tahun. Dan saat ini dilakukan perawatan sekitar 101.000 kasus TB anak. Di antara mereka ada sekitar 90 anak yang menderita TB resisten obat. Jadi TB resisten obat itu adalah suatu bentuk penyakit TB di mana dia membutuhkan obat-obatan yang lebih canggih lagi, lebih lama pengobatannya. Ibu sekalian, upaya pencegahan TBC pada anak ini telah dilakukan melalui program di Kementerian Kesehatan, yaitu dengan memberikan pengobatan pencegahan untuk anak sehat, termasuk anak-anak apabila mereka memiliki kontak erat dengan pasien TB. Jadi kami mempunyai program yaitu pemberian pengobatan pencegahan TB yang sasarannya adalah anak-anak balita yang tinggal satu rumah dengan pasien TB. Program ini sudah kita lakukan sejak 3 tahun yang lalu, tetapi sama tahun lalu baru sekitar 7.200 anak-anak usia balita yang menerima program ini, atau hanya sekitar 6% dari perkiraan yang kami buat. Jadi masih sangat kecil. Nah, ini adalah suatu hal yang mungkin ke depan kita perlu upayakan lebih baik lagi, karena jangan sampai anak-anak ini nanti
kena TBC dari kontak yang ada di rumahnya. Bapak sekalian, Kementerian Kesehatan bersama dengan mitra mengadakan serangkaian kegiatan kampanye, edukasi dan informasi untuk membangun kesadaran serta mematik peran aktif masyarakat dan lintas sektor terkait TB pada anak dan upaya pencegahannya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan hari ini, yaitu peluncuran dan pembacaan buku cerita Hore TB Sembuh. Melalui buku ini, diharapkan masyarakat yang membaca dapat mengetahui gejala TBC pada anak dan memahami tindakan apa yang perlu dilakukan apabila menemukan gejala-gejala tersebut pada anak. Ini penting karena pada umumnya anak-anak itu gejalanya bukan gejala TBC yang klasik seperti batuk, ya, batuk lama, itu tidak seperti itu. Keluhan-keluhan yang sering terjadi pada anak yaitu justru adalah TB yang bukan di paru. Mungkin keluhannya demam, gitu kan? Kemudian juga ada benjolan di sekitar leher, ya, atau yang kalau di bahasa Jawa kita sampaikan namanya ngelanjeren, jadi ada kelenjar-kelenjar yang membesar. Nah, itu adalah salah satu gejala-gejala TB pada anak. Dan ini saya kira juga perlu diwaspadai oleh para orang tua maupun para pengasuh dan juga teman-teman tenaga kesehatan yang lain. Harapannya, buku ini dapat bermanfaat agar anak Indonesia sehat dan bebas TBC. Dan hal ini juga sangat relevan dengan tema utama Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kalau kita boleh sampaikan bahwa dalam konteks TB, maka kita melindungi anak dari TB supaya mereka bisa sehat, ya, dan menjadi generasi yang kuat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua. Mari kita terus semangat terlibat dalam gerakan eliminasi tuberkulosis 2030 dengan saling berkolaborasi demi satu tujuan bersama. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Santi. Terima kasih Pak Imran. Mohon dari Ayodi, boleh langsung cerita Zek dan Kanya. Halo anak Indonesia. Selamat pagi semuanya. Aku Kak Zek. Aku Kak Kanya. Kami cerita Zekanya dari Ayo Dongeng Indonesia. Nah, hari ini Kak Kanya dan Kak Zek mau membacakan sebuah buku cerita nih. Yang dari tadi udah kita lihat ya, tampak depannya. Buku ini berjudul Hore, TB Sembuh. Ada yang penasaran ceritanya seperti apa? Coba angkat tangannya. Wah, banyak yang penasaran pasti ya. Buku ini dibuat dan disusun atas kerjasama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, USAID, dan juga partner-partner lainnya yang tercantum di buku ini. Nah, sudah siap mendengarkan ceritanya? Kita mulai ya. Cerita kali ini tentang anak bernama TB. Ada apa ya dengan TB? Yuk simak ceritanya. Suatu hari di sekolah dasar negeri 3 pagi, TB dan Dita duduk di pinggir lapangan dengan bekal mereka.
Mereka bertanya pada Tibi. Hai Tibi, hari ini aku bawa roti Albon kesukaanku. Kamu bawa apa Tibi? Roti dengan selai kacang. Wah, itu roti kesukaanmu kan? Tapi kamu kok diam saja? Kamu sakit. Yuk kita habiskan. Kita sudah harus masuk kelas lagi. Lalu dalam kelas, ibu guru memeriksa dahi Tibi. Oh, Tibi kenapa? Kok kamu pucat? Wah, kamu juga agak demam. Lebih baik kamu ke UKS ya, istirahat dan minum obat penurun panas. Nanti ibu hubungi juga orang tua kamu. Di UKS, Tibi berbaring, didampingi oleh ibu guru penjaga UKS. Tibi, demamnya sudah berapa lama? Tidak ingat, Bu. Dari hari Minggu mungkin. Oh, sudah hampir 3 hari ya. Kamu juga lagi batuk ya? Iya, Bu Guru. Ibu guru pun menelpon Ibu Tibi di rumah. Selamat siang dengan Ibu Tibi. Saya Bu Astrid, guru penanggung jawab dari UKS. Tibi agak demam. Apakah bisa dijemput? Ibu Tibi kaget. Oh, iya baik Bu. Saya segera ke sana. Ibu Tibi bergegas ke sekolah Tibi. Dan sesampainya di UKS, terima kasih ya Bu Guru. Iya Ibu, sebaiknya kalau tidak membaik langsung diperiksakan ke dokter. Saya tadi hanya memberi obat penurun panas dan obat batuk. Oh ya Bu, karena TB batuk dan demam, ini ada leaflet tentang penyakit tuberkulosis yang bisa Ibu baca di rumah. Nah ini dia nih, leaflet yang diberikan oleh Ibu Guru pada Ibu Tibi. Kita lihat sama-sama yuk. Nih, kelihatan adik-adik? Judulnya, Kenali Gejala Tuberkulosis pada Anak. Ada beberapa gambar di sini, kita lihat satu persatu ya. Oke. Yang pertama, ada gambar apa ini Kak Zek? Demam lebih dari 2 minggu. Oh, itu salah satu gejalanya. Yang kedua, ini gambar apa nih? Gambar timbangan. Berat badan turun dalam 2 bulan. Menurun terus-menerus dalam 2 bulan. Yang ketiga, Batuk lama lebih dari 2 minggu. begitu. Yang keempat, gambar apa ini? Oh, sedang lesu. Lesu dan kurang aktif bermain. Lalu yang terakhir, ada gambar apa ini? Batuk bukanlah gejala utama TBC pada anak. Ibu Tibi teringat bahwa Tibi belakangan sering demam dan nafsu makan Tibi sangat berkurang dibanding biasanya. Tibi juga tampak lesu, tidak seaktif biasanya. Nah, lalu apa yang terjadi? Di sore hari kemudian, Ibu Tibi memutuskan pergi ke dokter praktik dekat rumah untuk memeriksakan Tibi. Selamat sore dokter, akhir-akhir ini Tibi sering demam dan lemas. Padahal sudah saya beri obat penurun panas, tapi masih demam. Nafsu makannya juga berkurang. Baik, saya coba periksa dulu ya Bu. Lalu dokter menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu Tibi. Ibu, apakah Tibi juga batuk? Iya dokter, kenapa ya dok? Sudah berapa lama batuknya? Sekitar 2 mingguan dok, kalau saya tidak salah ingat. Apakah berat badan Tibi juga turun? Belum ditimbang lagi, tapi memang nafsu makannya sangat jauh berkurang. Baik Bu, dari gejala dan hasil pemeriksaan, ada kemungkinan Tibi sakit tuberkulosis. Untuk memastikan ya,
TB perlu pemeriksaan lanjutan, yaitu foto ronsen dada, tes tuberkulin, dan periksa dahak. Ini saya berikan surat pengantar untuk TB cek di puskesmas ya. Dokter masih berlanjut menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah TB bisa mengeluarkan dahak, Bu? Belum pernah saya coba, dokter. Usahakan besok pagi ya. Namun nanti malam minum air putih 2 gelas sebelum tidur. Supaya dahaknya lebih mudah dikeluarkan. Dan dahaknya ditaruh di pot ini ya. Kemudian dahaknya dibawa ke puskesmas. Ini surat pengantarnya. Kemungkinan lusa sudah ada hasilnya. Nanti akan saya telepon. Dokter pun memberikan sebuah pot untuk meletakkan dahak TB supaya bisa diperiksa di puskesmas. Nah, ini dia. Di puskesmas, dahak TB diperiksa dan TB juga menjalani tes tuberkulin. Nih, pot dahaknya diperiksa dan TB juga tes tuberkulin untuk memeriksa apakah TB positif tuberkulosis atau tidak. Lalu Beberapa hari kemudian, bagaimana hasil pemeriksaan TB, dok? dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, TB sakit tuberkulosis, Bu, atau TBC. Ibu TB sedikit terkejut. Oh, TB sakit TBC. Kok bisa, dokter? TBC itu apa, dokter? Tanya TB. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menular lewat udara. Lewat udara. Anak-anak biasanya tertular dari orang dewasa yang sakit TBC di sekitarnya. Bisa menular ternyata, adik-adik. Oh, dokter pun bertanya lagi. Ini dia. Apakah di rumah ada yang sering batuk, Bu? Ibu TB mengingat-ingat. Ada tidak ya? Oh iya, kakek TB tinggal serumah dengan kami dan sudah lama batuk. Ia juga tidak mau diperiksakan ke dokter. Ini lihat, ada ilustrasi kakek TB sedang batuk-batuk. Sudah lama sekali. Yang seperti itu seharusnya diperiksakan ternyata. Sebaiknya kakek segera diperiksakan ya, Bu. Batuk lama pada orang dewasa bisa merupakan gejala TBC. Jika kakek TB ternyata sakit TBC, sangat mungkin TB tertular dari kakeknya. Oh, bisa jadi ya adik-adik. Pak dokter pun kemudian menjelaskan tentang obat TBC. TBC dapat disembuhkan dengan minum obat setiap hari selama 6 bulan. 6 bulan? Ibu sebagai pengawas minum obat ya. Jadi tolong dibantu agar TB minum obatnya teratur. Obat TBC disediakan oleh pemerintah. Jadi tidak dipungut biaya. Untuk menunjang kesembuhannya, TB juga harus makan makanan yang bergizi. Lingkungan di rumah juga harus dijaga bersih. Buka jendela agar sinar matahari masuk dan aliran udara baik juga masuk. Oh, nah ini adik-adik, ini adalah obat-obat TBC yang bisa dikonsumsi setiap hari selama 6 bulan. Dan ternyata Kak Zek, obat-obat ini disediakan oleh pemerintah ya. Gratis ya? Iya, gratis, tidak dipungut biaya. Wah, syukurlah. Tapi Ibu Tibi masih penasaran. Jadi, Tibi tidak bisa sekolah, dokter? Tanya Ibu Tibi. Tibi bisa sekolah, Bu. Tapi untuk sementara, Tibi istirahat di rumah dulu. Nanti kita lihat perkembangannya. Oh, begitu. Lalu, siapa saja yang tinggal di rumah bersama Tibi dan kakek? Nah, ini dia nih adik-adik. Ini ternyata di rumah ada beberapa orang yang tinggal bersama kakek Tibi. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, saya, yaitu Ibu Tibi. Lalu ada ayah Tibi dan juga kakek dan juga adiknya Tibi, Rina, umur 4 tahun. Serta asisten rumah tangga kami, Bo Sum. Oh, ternyata banyak nih yang tinggal di rumah bersama kakek. Sebaiknya semua segera diperiksa. Terutama Rina, adik Tibi.
Anak-anak beresiko tertular TBC. Jadi harus dipastikan apakah Rina sakit atau tidak. Ini saya berikan rujukan untuk diperiksa. Nanti Ibu bisa kembali lagi ke sini apabila hasil pemeriksaannya sudah ada. 2 hari kemudian. Selamat pagi, Ibu. Saya Salma, kader kesehatan dari Puskesmas Rengas Jaya. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Ibu Tibi. Iya, Ibu. Bagaimana dengan Tibi? Apakah minum obatnya teratur? Iya, Mbak. Tadi pagi sudah minum sebelum sarapan, kata Ibu Tibi. Wah, pintar sekali. Puji Mbak Salma dari Puskesmas Rengas Jaya. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Apakah sudah melakukan pemeriksaan? Belum, Mbak. Kakek belum mau diajak periksa. Rupanya kakek Tibi belum mau periksa. Nah, Mbak Salma dari Puskesmas pun menjelaskan. Kakek perlu diperiksa agar batuknya sembuh. Karena batuk merupakan salah satu gejala dari tuberkulosis atau TBC. Mbak Salma pun menunjukkan poster mengenai tuberkulosis. Beberapa hari kemudian, semua hasilnya sudah saya terima. Hasil kakek positif. Jadi kakek harus minum obat TBC. Untuk yang negatif, juga tetap harus minum obat pencegahan, terutama untuk Rina. Loh, Dok, kalau kami sehat, kenapa harus minum obat juga? Tanya Ibu Tibi sambil menggendong Rina. Ya, Ibu. Karena Ibu dan keluarga tinggal serumah dengan kakek yang sakit TBC. Jadi, besar kemungkinan kuman TBC sudah terhirup. Karena kekebalan tubuh yang baik, kuman yang terhirup tersebut tidak menimbulkan sakit. Obat pencegahan bertujuan untuk mencegah agar kuman tersebut tidak berkembang dan menimbulkan sakit TBC. Oh, begitu ya, Dok. Baiklah, kami akan minum obat pencegahan secara teratur. Jangan sampai kami semua jadi sakit. Nah, ini dia adik-adik. Pak dokter menjelaskan kalau ternyata ada namanya etika batuk. Jadi ketika kita batuk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini kita lihat satu-satu ya gambarnya ya adik-adik. Yang pertama, ada apa ini Kak Zee? Tutup hidung dan mulut menggunakan lengan ketika batuk. Seperti ini. Coba kita ikuti sama-sama ya adik-adik. Gimana posisinya? Seperti ini. Kalau batuk, ingat ya langsung angkat lengan. Seperti itu. Hebat. Yang kedua, ada gambar apa ini? Gunakan masker. Kita jadi harus menggunakan masker ketika batuk. Siapa yang sudah terbiasa menggunakan masker? Nah, itu harus dipakai ya adik-adik. Yang ketiga, ada gambar apa ini? Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan. Dengan tisu seperti ini. Itu? Kalau batuk ya? Ditutup dengan tisu atau sapu tangan. Lalu yang keempat, ada gambar apa ini? Membuangnya. Tisu yang bekas batuk tadi dibuang. Kemana buangnya? Ke tempat sampah. Hebat. Dan yang terakhir, ada yang tahu ini gambar sedang apa nih? Coba kita lihat. Lagi mencuci tangan. Iya, cuci tangan dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Jangan lupa sampai ke sela-sela jari ya. Betul. Sela-sela jari. Nah, itu dia tadi. Beberapa etika batuk yang harus kita terapkan. Nah, jangan lupa untuk menerapkan etika batuk dan kebiasaan cuci tangan dengan sabun. Di rumah, keluarga Tibi termasuk Mbok Sum rajin minum obat dan mengikuti anjuran dokter. Dan beberapa saat kemudian, Tibi, apa kabar? Kamu sudah sehat sekarang? Tibi sudah masuk sekolah lagi dan bertemu Dita, sahabatnya. Iya, sudah lebih baik.
Tapi saya harus minum obat setiap hari. Tidak apa-apa, Tibi. Supaya kamu sehat dan ceria lagi. Kemarin aku sedih loh, lihat kamu tidak semangat makan roti kesukaan kamu. Setelah itu, kamu juga tidak masuk sekolah. Sekarang kamu sudah sekolah, jadi kita bisa main dan belajar bersama lagi. Yeay! Dita pun sangat bahagia. 6 bulan kemudian, kakek, ayah, ibu, Boksum, Tibi, dan Rina ke dokter. Dan semua dinyatakan sudah sehat kembali. Wah, senangnya. TBC dapat disembuhkan dan dicegah. Mari kita dukung gerakan eliminasi TBC di Indonesia. Temukan dan obati pasien TBC sampai sembuh. Dan berikan obat pencegahan pada orang yang kontak erat dengan pasien TBC. Temukan dan obati sampai sembuh. Tos TBC. Nah, begitu ceritanya. Hore, Tibi sembuh. Sekian kali ini kami pamit undur diri. Semoga semua bahagia mendengar ceritanya, mendengar ceritanya, mendengar ceritanya. Cerita Hore, Tibi sembuh. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa adik-adik dan teman-teman semua. Bagus sekali. Nggak usah gambar lagi ya, udah tahu. Bagus sekali. Sekarang sebentar. Lanjut dulu. Terima kasih ya, Sek dan Kanya. Story. Terima kasih untuk Sek dan Kanya ceritanya. Ya, keren. Hebat-hebat. Hayati sekali. Sekarang kita lanjutkan ke acara berikutnya ya. Mau di-unmute Bapak dan Ibu. Terima kasih Kak Naya dan Kak Zek. Teman-teman boleh tolong di-unmute. Kita lanjutkan aja ke yang berikutnya. Aku baru stres ini loh dok, mengatakan dokter yang pindah ke RSS. Waktunya kuis. Sekarang saya minta tolong Mbak Rini dan Oke, halo adik-adik, gimana ceritanya? Menyenangkan ya? Nah, sekarang kita, kakak-kakak di sini nih, pengen bagi-bagi hadiah. Ada 3 buah kaos dan 2 pouch dari Subdit TB Kementerian Kesehatan yang akan kita bagi-bagi pada hari ini. Tapi ada syaratnya, yaitu adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Sulistia Widada. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, nanti adik-adik cepet-cepetan ya, karena untuk bisa terpilih menjawab, adik-adik harus mengetikkan di grup chat yang ada di dalam Zoom ini, satu kata yang kakak sebutkan setelah Pak Sulistia menyelesaikan pertanyaannya. Sudah siap? Kalau seandainya adik-adik ada kesulitan, silakan minta bantuan kepada orang tua ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, silakan Pak Sulistia, pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Rini, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang nanti satu-satu akan saya sampaikan. Sekali lagi nanti ada hadiah yang menarik. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan oleh kakak yang dongeng bahwa TBC itu disebabkan oleh bakteri.
Pertanyaannya, apa nama bakteri penyebab penyakit tuberkulosis? Oke, adik-adik siap-siap ya. Tekan, siap-siap adik-adik mencari huruf T di keyboard, kemudian tuliskan huruf T di grup chat. Oke, mulai sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Oke, Kakak Dian, siapa yang berhak untuk kita coba tanyakan? Sebenarnya banyak nih, tapi salah wordnya. Jadi yang betul adalah atas nama Fatih. Fatih, oke Fatih, silakan di unmute Fatih. Mana ya Fatih ya? Halo Fatih. Adik Fatih. Oke, kita hitung aja kali ya. Apa? Adik Fatih, mana suaranya? Halo, kedengeran? Halo, kedengeran Adik Fatih. Adik Fatih dari mana nih? Dari Depok. Oh, dari Depok. Oke, jawabannya apa Adik Fatih? Mycobacterium tuberculosis. Oke, gimana Pak Sulistia jawabannya? Ya, betul, Bu Rini 100 buat. Yeay, selamat ya buat Adik Fatih. Oke. Terima kasih. Sama-sama Adik Fatih. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Pak Sulistia ya. Silakan Pak. Ya. Yang kedua, tadi Dr. Imran Pambudi, Pak Kasubdit sudah menyampaikan tentang Hari Anak Nasional. Pertanyaannya, kapan Hari Anak Nasional diperingati di Indonesia? Silakan. Oke, siap-siap ya adik-adik untuk pertanyaan kedua ini. Kapan Hari Adik-adik. Anak Nasional diperingati di Indonesia? Oke, untuk pertanyaan kedua ini adik-adik harus menuliskan huruf O di grup chat. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tutup dulu ya. Gimana Kakak Dian? Siapa yang terpilih untuk menjawab pertanyaan ini? Halo. Iya, Kak Dian. Siapa yang terpilih untuk menjawab pertanyaan ini? Atas nama orang tuanya Dr. Bayu. Oke, adik dari anaknya Dokter Bayu ya? Halo? Halo, ya. Ya, silakan Dok. Ya, jawabannya 23 Atas nama Dr. Bayu. Juli. Ya, 23 Juli. Oh, 23 Juli. Gimana Pak Sulistia? Yang jawab dokternya ini bukan anaknya. Nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa. Ini. Oh, ya, Betul. betul. Oke. Selamat Dokter Bayu. Ya, Dok. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Pak Sulis. Ya, pertanyaan ketiga, ini tadi yang dengan dongeng yang dibaca tadi, pertanyaannya adalah berapa lama pengobatan TBC itu harus dilakukan biar sembuh? Oke, berapa lama pengobatan TB dilaksanakan sampai sembuh? Untuk pertanyaan ketiga ini siap-siap ya, ketik huruf S di grup chat. Saya kasih waktu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stop ya. Oke, silakan Mbak Dian. Siapa yang terpilih untuk menjawabnya? Oke, atas nama Sani. Oke, atas nama adik Sani. Ye, halo adik Sani. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Adik Sani dari mana ini? Surabaya. Oh, jauh banget dari Surabaya. Ye. Gimana Pak Sulistia? Ya, betul, Bu Rini. Ya. 6 bulan. Selamat adik Sani. Selamat adik Sani. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Sekarang pertanyaan yang keempat. Silakan Pak Sulis. Yang keempat adalah ini laki-laki yang tadi di dongeng tadi. Tadi kan dikatakan bahwa orang yang tidak sakit TBC tapi kontak harus mendapatkan
TPT atau terapi pencegahan TBC. Itu siapa saja yang harus mendapatkan terapi pencegahan TBC? Ya. Oke, untuk pertanyaan kali ini siap-siap untuk menekan huruf T lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Tutup ya. Silakan Kak Dian. Atas nama Fatida. Atas nama adik Fatida. Atas nama Fatida. Halo, adik Fatida. Ya. Ya. Oh, Fatrida ya Mbak ya? Iya. Oh, Fatrida. Jawabannya apa Mbak? Yang tinggal serumah dengan penderita, terutama anak balita. Oke. Mbak Fatrida dari mana asalnya? Posisinya Dari Padang. Oh, dari Padang, jauh ya. Dari Padang. Halo Adek. Gimana Pak Sulis? Padang itu dari ini. Ya. Betul ya. Oke, selamat Mbak Fatrida. Selamat buat ini. Iya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya Pak Sulis ya. Ya, terakhir mungkin gantian mungkin siapa Mbak Santi akan menyampaikan pertanyaan. Silakan mungkin Mbak Santi langsung. Ada satu pertanyaan. Nggak apa-apa, Pak Sulis aja atau Dokter Vini? Iya, Dokter Vini silakan. Dokter Vini. Tapi kalau misalnya Satu lagi, saya yang awal Dokter posyandu Vini matahari untuk sampai di bawah udah silakan Dokter Vini. posyandu dorong hakat. Posyandu dorong hakat. Mana mataharinya? Siapakah yang harus mendapatkan obat pencegahan tuberkulosis? Ayo. Ayo. Gak ada. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini hampir mirip-mirip dengan pertanyaan yang nomor 4 ya. Oke, siap. Huruf B, pertanyaan ini. Oke, yuk. Oke, siap-siap. Pertanyaannya adalah tadi, gimana Dokter Vini? Sedulannya lagi. Tadi pertanyaan di Dokter Vini adalah siapa yang harus mendapatkan obat pencegahan TBC, gitu ya Dokter Vini ya? Oke, adik-adik siap-siap ya. Sudah ada huruf nih B. tadi pada satu pertama. Oke, hurufnya B sekarang. Udah ketemu ya Mbak Dian ya? Udah ketemu. Oke, Tadi siapa? atas nama Rina Astuti. Rina Astuti. Halo. Halo adik. Adik Rina, dari mana ini asalnya? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, Sumatera ya. Oke, silakan dijawab adik Rina. Anggota keluarga yang terdekat, terutama adik bayi dan lansia yang ada di rumah. Di rumah. Oke, gimana Dokter Vini jawabannya? Ya, betul. Yeay, selamat ya adik. Yeay. Benar ceritanya ya. Iya. Wah, senang nih dapat hadiah banyak. Oke, kalau begitu, karena sudah selesai acara kuisnya, saya kembalikan kembali acaranya ke Kakak Santi. Halo, terima kasih Mbak Rini. Nanti mekanisme untuk pengiriman hadiah kita sampaikan di akhir acara ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya lanjutkan lagi ke Mbak Dini. Mbak Dini, mohon untuk
menceritakan tentang rangkaian kampanye dari TBC Halo ini. semuanya. Oke, Mas Yanti. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dini, mewakili Mitra dan Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih telah hadir di acara pembacaan dan peluncuran buku cerita TB. Yeay! Jadi acara ini merupakan bagian dari kampanye Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli nanti. Selain itu, rangkaian kampanye kami itu ada yang pertama, lomba video kreatif dan edukatif TPT dan TBC anak dengan kategori anak dan dewasa. Jadi anak-anak dan dewasa boleh ikut dengan kategori yang berbeda. Dan untuk periode pengumpulannya masih sampai 19 Juli, jadi masih bisa untuk mengumpulkannya di hari besok. Kemudian ada kuis TBC Anak dan TPT yang diselenggarakan di Instagram @tbc.indonesia. Itu masih terbuka sampai tanggal 23 Juli 2020, jadi segera dicek Instagram @tbc.indonesia. Kemudian kami juga akan ada talk show Instagram Live tentang TBC Anak di Hari Anak Nasional 2020 tanggal 23 Juli jam 4 sampai jam 5 sore di Instagram @kemenkes_ri. Kemudian kami juga mengumpulkan testimoni dari public figure yang kami publikasikan secara rutin di sosial media @tbc.indonesia. Dan acara yang terakhir, kami juga ada seminar TBC Anak dan peran bidan dalam penanggulangan TBC nasional di tanggal 28 dan 29 Juli nanti. Jadi jangan lupa, kawan-kawan masih bisa loh submit video untuk lomba dan juga ikut kuis dari rangkaian acara ini. Hadiahnya itu berupa tabungan bernilai jutaan rupiah loh. Itu dia. Jadi sampai jumpa dan saya kembalikan ke MC Mbak Shanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dini. Jadi jangan lupa ya, kalau anaknya adik-adik suka main TikTok, ini bisa kesempatan loh untuk ikutan TikTok Challenge. Jadi kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sebelumnya mungkin kita akan foto bersama dulu sebelum ada info tentang mekanisme pengiriman hadiah dan juga tentang post survei. Mohon izin Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya. Foto bersama ya. Semua kameranya sudah nyala belum Bapak Ibu? Ayo benerin kerudungnya biar cantik. Ayo anaknya diganti. Di pangku anaknya. Ada sini. Adek. Foto 1, 2, 3 ya. Sini sini. Bu. Ini Athena yuk. Kalau semua udah nyalain kamera, oh ya. Dia mau nggak? Baik. Semua udah nyalakan kamera? Saya sangat apresiasi terhadap Coba cantiknya. cantiknya. Benar, karena justru mereka yang punya masa, penduduk itu harus disehatkan. Oke, terima kasih ya adik-adik dan Bapak Ibu. Saya coba share screen lagi untuk mekanisme pengiriman hadiahnya. Itu luar biasa. Jadi ada dua untuk mekanisme pengiriman hadiah kuis nanti. Tadi sudah dicatat oleh Mbak Dian ya pemenangnya siapa saja. Jadi mohon pemenangnya tolong mengirimkan email ke ini ya Bapak Ibu, ke info tbps fhi360.org. Ya, tadi ada 5 pemenang. Mohon mengirimkan email ke sini
ke info TBPSNF ada 60 dokter untuk bisa memberitahukan tentang alamat lengkapnya. Dan yang kedua adalah mohon Bapak Ibu melanjutkan survei setelah acara ini. Survei ini linknya ada di sini. Survei buku cerita. Setelah itu nanti akan ada pemenangnya. Paling lambat akan dihubungi panitia via email di tanggal 30 Juli 2020. Saja berikan steroid kuncinya karena dia inflamasi proses. Untuk sementara itu, apakah ada penutup dari Pak Imran atau Dokter Imran? Mbak Santi. Ya. Baik, silakan, Pak saya kira Imran. ini meriah sekali ya hari ini ya. Banyak sekali yang berpartisipasi dan saya senang sekali yang menang juga dari mana-mana gitu, ada yang Depok lah, ada yang dari Bengkulu, dari Surabaya. Jadi saya kira semua daerah cukup banyak atensi dari orang tua maupun anak-anaknya sendiri. Sekali lagi kepada panitia, teman-teman dari TBPS, Dr. Vini di Padang yang telah meluangkan waktu untuk acara ini, dan juga teman-teman yang sudah mendesain buku ya. Kemudian tadi siapa tadi kakak-kakak yang mendongeng tadi, Mbak siapa sama Mas siapa tadi? Mas Kanya dan Mas Sek dan Mas Kanya dari Ayo Dongeng Indonesia. Ada timnya Ya. juga, ada Mbak Tiwi, Mbak Tia, ya. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari tim Ayo Dongeng ya. Dan saya kira kita upaya kita semua berikhtiar agar anak-anak Indonesia tetap sehat ya. Terutama di masa pandemi ini yang cukup sulit bagi kita semua. Jadi banyak yang tetap di rumah ya kan. Moga-moga nggak bosen. Sehingga kita semua bisa tetap sehat pada saat pandemi COVID telah berlalu dari bumi Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, adik-adik, saya sayangi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas izin kita semua, maka kita akhiri acara kita pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Imran. Terima kasih semua tim penulis. Kami juga kalau nggak salah sudah bergabung Pak Mas Khairul Anwar ya yang membuat ilustrasi bukunya Pak. Pak Khairul ya. Terima kasih. Aku share screen. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa isi buku surveinya ya. Linknya di sini. Terima kasih kepada panelis juga semuanya, Dr. Imran, Dr. Vini, Dr. Kamelia, dan teman-teman panitia, dan Bapak Ibu. Saya akan matikan live meetingnya, tapi mungkin sebentar, 5 menit saya akan tetap menampilkan screen dari link untuk survei post-test. Di link ini nanti akan ada link untuk buku cerita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat buku cerita versi digital dari Hore TV Sembuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Santi, luar biasa. Sama-sama Dokter Vini. Ternyata asik juga ya ngelihat anak-anak itu ya. Iya. Beda ya. Biasanya kita rapat, kita terus tadi ada suara anak-anak jadi gimana rasanya gitu. Beda.